Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk dipimpin doa dulu. Siapa ketua kelas ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sehat. Ada yang hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya. 10 MP 2 ya. 10 MP 2. P1 MP 2. Anissa. Oke, Anissa. Lalu Aulia. Arufa. Asifa Aulia. Azahra. Salva Asna. Oke, terima kasih ya yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang di sini semoga diberi kesehatan. Ya, ini terima kasih. Kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi, perlu saya sampaikan ada beberapa yang perlu sampaikan. Yang pertama adalah CP ya. Capaian pembelajaran untuk materi KKA ini adalah diharapkan mampu mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial, lalu berbagai jenis perangkat AI, prinsip kerja karakteristik utama, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja secara etis, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini hubungannya dengan etika penggunaan digital. Lalu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah, satu adalah mampu menjelaskan pengertian tujuan umum kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Harus bisa setelah kamu pelajari ini, pertemuan ini bisa menjelaskan apa sih itu AI. Ya.
Lalu kedua, mengidentifikasi berbagai jenis perangkat IE yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menjelaskan manfaat IE dalam meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan produktivitas manusia. Apakah bisa efisien atau tidak adanya IE ya. Lalu bisa menjelaskan karakteristik utama IE seperti kemampuan belajar, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, memberikan contoh implementasi. Ya, contoh implementasi di berbagai bidang kehidupan. Mungkin di dunia pendidikan, kesehatan, atau di produksi otomotif, dan sebagainya. Yang keenam, menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan perangkat IE secara kritis. Jadi paham banyak manfaatnya atau malah negatifnya. Ya, nanti kamu bisa mengidentifikasi. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai untuk materi ini. Selanjutnya, nah, peta konsep ini konsep untuk pembelajarannya seperti yang sudah sampaikan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Harapannya ini arahnya, peta konsepnya, alurnya seperti ini ya. Saya lanjutkan. Nah, lalu ini ada pertanyaan. Apa itu IE? Siapa yang mau jawab? Tunjuk jari. Yuk, Mbak siapa? Ya. Ya, enggak apa-apa. Silakan. IE, apa itu IE? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih ya itu. Yang berikutnya, siapa yang tahu perangkat digital apa yang menggunakan IE? Siapa yang bisa menjawab? Perangkat, salah satu contoh saja. Apa coba yang sering kamu pakai di sehari-hari? Apa? Ya, Mbak, coba apa, Mbak? ChatGPT katanya. Ya, ChatGPT. Ada yang lain mungkin? Google Map. Ya, ada yang jawab Google Map. Ada yang lain? Ya, apa tadi, Mbak? Google Assistant. Ini diantaranya pemahaman awal ya. Ya. Oke. Untuk bisa mengetahui selanjutnya apa itu IE, perangkat apa saja yang kita kenal untuk materi pembelajaran hari ini, akan saya perlihatkan beberapa materi pembelajaran. Yang pertama saya ambil dari plafon YouTube ya, mengenai apa itu IE, ya, apa saja yang dimanfaatkan atau apa saja bidang apa saja yang dipakai menggunakan IE. Lalu bahan pembacaan nanti saya share ya di grup WhatsApp ya, grup kelas. Lalu nanti ada setelah kamu menyimak apa yang saya tampilkan di tayangan, kamu kerjakan LK PD-nya, ada beberapa soal untuk diskusi. Nanti diskusinya dibuat kelompok 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6 dibuat kelompok, didiskusikan. Setelah didiskusikan nanti diketik ini di komputer ya, dibuat presentasi. Setelah selesai nanti perwakilan kelompok bisa maju ya, atau seluruhnya 5 atau 6 maju semua, dibacakan hasil diskusinya di LKPD. Yang terakhir, pembahasan terakhir adalah setelah ini terlampaui semua, mungkin karena waktunya sampai hanya 2 jam pertemuan ini, ya 2 kali 45 menit, kalau tidak sampai ya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, untuk menyingkat waktu, agar waktunya bisa mencukupi, saya akan tampilkan plafonnya, ini untuk materinya, disimak ya. Ini saya ambil dari YouTube ya, tadi. Apa
pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat? Silakan disimak. Kalau mau dicatat, ada yang perlu dicatat, dicatat. Ya. AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi Oke, demikian tampilan dari video mengenai apa itu AI dan di bidang apa saja yang digunakan. Ya, sebelum saya lanjutkan ke yang lain, untuk bahan bacaan sudah nanti saya share. Nanti untuk bahan diskusi, langkah diskusinya ya adalah dibuat kelompok dulu ya, 5 sampai 6. Lalu apa yang kamu lihat tadi, kamu diskusikan. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai apa yang kamu lihat di media tadi. Ya, apa yang kamu lihat. Lalu teknologi apa yang dikenali tadi, teknologinya apa. Berikutnya bagaimana peran AI dalam situasi tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan ke LKPD, mungkin agar tidak tegang, pagi-pagi harus semangat ya. Kita coba dengan tepuk tangan 1, nanti kamu bilang yes, tepuk tangan 2 oke, tepuk tangan 3 konsentrasi, tepuk tangan 4 siap belajar. Dicoba mulai. Tepuk tangan 1, yes. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, oke. Tepuk tangan 3, konsentrasi. Tepuk tangan 4, siap belajar. Oke, tepuk tangan ya, yang semangat. Oke, ya, ini menyemangati agar kamu bisa konsentrasi untuk pembelajaran agar tidak sepaneng juga ya. Oke, untuk selanjutnya adalah dari apa yang kamu lihat tadi di video, kamu buat pertanyaan yang ada di LKPD ini, kamu kerjakan. Saya bagi LKPD-nya. Ya, kelompok 1 nanti mengumpulkan nama saja namanya. Ya, dibagi, Mbak. Ya, Mbak. Coba. Ini kelompok berapa? 5, kelompok 1, kelompok 2 nanti ngumpul di depan ya, di komputer, nyalakan komputernya, kalau udah nyala kerjakan di PowerPoint-nya. Kelompok 4, kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 3, terus kelompok 6, oke, kelompok 6 ya. Pertanyaan yang pertama ada 3 poin di situ ya, untuk individu dan untuk
Kelompok, oke. Oke, ini tampilan LKPD-nya, ya. Petunjuknya, ini. Lalu ada tugas individu, materinya mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Lalu tujuannya tadi saya sampaikan. Lalu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama mengamati, tadi sudah saya tampilkan videonya di plafon YouTube, nanti linknya saya kirim di grup. Kalau kurang jelas kamu play lagi di link yang ada di grup di YouTube ya, untuk menjawab pertanyaan A ya, ada 3. Lalu kelompok, ini ada materi untuk kelompok, tugas kelompok. Langkah 2, apa pengertian dan tujuan umum dari AI dan seterusnya. Lalu langkah ketiga, mendeskripsikan dampak positif dan negatifnya. Yang berikutnya langkah keempat adalah menyimpulkan bagaimana sikap yang bijak dalam menggunakan teknologi AI. Nah, ini rubrik penilaiannya nanti per kelompok ya. Apabila kurang nanti ya diulang lagi sampai dengan kamu paham. Jelas belum? Paham? Oke, kalau udah paham, silakan saya kasih waktu 45 menit ke depan untuk mengerjakan di LKPD tersebut. Secara kelompok silakan kamu gunakan komputer yang ada di depan, masing-masing kelompok, berarti 6 kelompok boleh ya. Yang lain untuk mencatat, yang lain untuk mencari materinya, boleh pakai browsing, boleh semua media kamu pakai, boleh menggunakan PowerPoint nanti ya, presentasinya pakai PowerPoint atau pakai Canva juga boleh, yang sudah pakai kenal Canva ya. Silakan mulai sekarang dikerjakan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan ya. Oke, silakan dipakai fasilitasnya, komputer maju ya, kumpul ya. Sudah habis ya. Untuk silahkan yang sudah selesai media yang mau disampaikan, presentasinya dikirim ke Pak Guru. Nanti Pak Guru tampilkan di layar. Kamu tinggal melihat ke layar, membaca hasil dari diskusi atau hasil dari kelompok masing-masing. Untuk yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silahkan kelompok 6 ya, maju. Kelompok 6 silahkan maju. Silahkan diberi tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke ya, kita simak. Sudah dikirim ya filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan yang lain untuk menyimak hasil diskusi dari kelompok 6 ya. Ini nama kelompoknya ya, silakan dari hasilnya disampaikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil tugas diskusi mata pelajaran KAA. Terus habis itu materinya adalah pelan saja. mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Terus hasil diskusi kami yaitu 1. Apa pengertian dan tujuan umum dari AI?
AI adalah kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar dan Belajar dari pengalaman, membuat keputusan, dan menyesuaikan masalah. Tujuan umum dari AI. Nah, Ya, pelan-pelan, jangan tujuan umum dari tergesa-gesa. AI adalah untuk mengembangkan sistem yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia guna membantu, menggantikan atau menyempurnakan kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Terus apa? Iya. Sebutkan minimal 3 perangkat AI dari yang digunakan sehari-hari. 1. Asisten virtual, contohnya seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. 2. Fitur AI di smartphone, contohnya seperti Face Unlock, kamera AI, prediksi teks. 3. Rekomendasi konten otomatis, contohnya seperti YouTube, Netflix, TikTok, dan Spotify ya. Iya, maaf. Apa saja manfaat AI dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas manusia. Manfaat AI dalam Aktivitas manusia adalah otomatisasi tugas. AI dapat menggantikan tugas berulang yang memakan waktu. 2. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. AI membantu menganalisis data besar dengan cepat atau akurat. 3. Pengurangan kesalahan. AI meminimalkan human error dalam proses kerja. 4. Sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik utama AI. 1. Learning. Mampu mempelajari data untuk kinerja. 2. Reasoning. Dapat mengambil keputusan logis. 3. Persepsi. Bisa mengenali lingkungan menggunakan data atau sensor. AI juga punya dampak positif dan negatif, yaitu positifnya adalah 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat mengotomatisasi tugas berulang dan memakan waktu, Sehingga meningkatkan efisien operasional dan membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. 2. Kemajuan dalam kesehatan, AI dapat membantu mendiagnostik penyakit dan mengembangkan obat-obatan Dan memberikan perawatan lebih personal. 3. Peningkatan pengalaman pengguna. AI dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individu. Dikenalkan Negatifnya Ya. AI. 1. Ancaman Karena serius di bagi sini ada lapangan ini, kerja. AI kamu dapat bacakan enggak apa-apa. AI Ya, dapat di- menggantikan dibaca aja. pekerjaan Karena manusia satu- dalam banyak industri ya, seperti tidak perlu misalnya satu angka manufaktur, kerja itu aja nggak usah. Ya, jadi lebih cepat. transportasi, Tapi pelan-pelan bacanya. customer service Ya, ini yang kan dapat ada menyebabkan kelompoknya kamu, ya. pengurangan jumlah pekerjaan dan meningkatkan jumlah pengangguran. 2. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Pengguna AI yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan independen manusia. 3. Risiko keamanan data dan privasi. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar yang rentan dalam pencurian atau penyalahgunaan. Bagaimana prinsip dasar dan cara kerja AI? Yaitu ada input, proses, output, dan pembelajaran mesin. Input adalah data masuk, proses adalah data dianalisis dengan algoritma, output adalah hasil berupa jawaban atau reduksi. 4 adalah pembelajaran mesin. AI belajar dari data untuk meningkatkan hasil ke depannya. 6. Berikan satu contoh
Implementasi AI dalam kehidupan nyata. Google Assistant yang membantu menjawab pertanyaan dan mengatur jadwal melalui perintah suara. Kesimpulan tentang peran AI dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Bagaimana sikap yang bijak dalam menggunakan teknologi AI? 1. Gunakan untuk kebijakan dan manfaat positif. 2. Berpikir kritis. 3. Jaga privasi dan keamanan data. 4. Pahami batasan dan etika. 5. Gunakan dengan bimbingan orang tua atau guru. 6. Terus belajar dan beradaptasi. Ya. Selesai? Ya, sudah. Oke. Sekian dari kelompok kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Ya, demikian dari kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 3, coba maju kelompok 3. Kelompok 3. Satu yang bacanya satu ya. Ya, silakan kelompok 3. Filenya sudah kirim Pak Guru ya, sebentar. Saya ambil dulu. Saya cari dulu filenya. Kelompok 3 ya. Ya, silakan untuk diperkenalkan dulu kelompok 3 siapa saja namanya. Ya. Boleh salah satu membaca ya, yang lain menyimak ya. Apakah ada perbedaan tadi dengan kelompok 6? Ya. Oke, silakan dimulai. Diperkenalkan, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang KKA. Perkenalkan, nama saya Elsa Vanessa. Perkenalkan, nama saya Lena Yuliana Putri. Perkenalkan, nama saya Erna Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Aplaus, kita kasih aplaus. Apa yang sudah kamu kerjakan tadi, Pak Guru bisa menyimpulkan dan atau mungkin ada yang mau menyimpulkan dari siswa ini. Disimpulkan pertemuan hari ini. Ya. Kesimpulannya apa? Coba ada yang mau bisa menjawab ini? Dibaca ya kesimpulannya. Yang keras apa, tunjuk jari, Cung. Kesimpulannya ya coba kesimpulannya apa? Apa itu AI? Ya. Kecerdasan artifisial merupakan kemampuan suatu sistem atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ya, oke, terus? Tujuan utama AI adalah untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Oke, terima kasih ya. Ya, berarti sudah sedikit ada pemahaman ya mengenai apa sih sebenarnya itu AI ya. Jadi dijelaskan bahwa kecerdasan artifisial merupakan kemampuan suatu sistem atau mesin ya untuk apa? Untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas. Tugasnya apa? Tugas manusia secara cepat, efisien, dan akurat. Nah, berikutnya,
kesimpulannya dari pertemuan kali ini, Pak Guru simpulkan, ya, jadi jenis perangkat IE dan manfaatnya, jenis perangkat IE yang digunakan dalam kehidupan sehari seperti asisten virtual, contohnya apa? Siri, ada Google Assistant, sistem rekomendasi, contohnya Netflix, Tokopedia, kamera pintar, chatbot, dan kendaraan otonom, ya mungkin tanpa pengemudinya ya, jalan sendiri. Manfaatnya apa? Meningkatkan efisiensi kerja, merangsang kreativitas melalui alat bantu seperti aplikasi desain. Contohnya apa? Aplikasi desain. Ada Canva ya, Canva AI ya, atau penulisan, meningkatkan produktivitas manusia di berbagai bidang seperti kesehatan, ada pendidikan, ada pertanian dan industri. Seperti yang tadi saya tayangkan di awal di video, jadi sampaikan juga kesimpulannya. Nah, berikutnya adalah dalam kehidupan nyata, IE diimplementasikan dalam berbagai bidang, misalkan tadi ada kesehatan, transportasi, pendidikan, dan industri. Ini masing-masing punya peran ya untuk kesehatan, diagnosis penyakit otomatis itu bisa menggunakan IE. Kalau nanti kamu ada lulus SMK, ya ternyata daftar di kesehatan, ya bisa juga nanti pakai ini. Dampak positifnya dan negatifnya apa? Ya, dampak positifnya ini ya meningkatkan efisiensi, keselamatan dan inovasi. Lalu negatifnya apa? Ya ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan dengan adanya IE. Ya, contohnya itu jalan tol, misalkan juga sudah tidak ada manusia menjaga palang pintu tol, ya, pakainya kartu, ya, dulu pakai manusia bayar, ya, sekarang di tol pakainya kartu, e-tol namanya ya. Lalu ada ketergantungan teknologi seperti kamu ini. Ketergantungan belum ini? Iya. Ya, isu etika seperti privasi dan keamanan data itu bisa juga terjadi privasi mungkin kurang aman dan sebagainya. Ini kesimpulannya. Nah, ya ini sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, ya, Pak Guru kepengen ini, ingin agar kamu bisa merefleksikan. Ada yang paling kamu ingat dari kegiatan memahami perangkat hari ini. Lalu ada apa yang paling menarik. Nah, ya. Lalu yang ketiga, kesulitan yang kamu hadapi selama melakukan praktek nanti tadi ya. Prakteknya apa, kesulitannya di mana. Lalu apa yang baru kamu pelajari tentang perangkat ya kecerdasan artifisial. Mungkin sebelum ada materi ini kamu IE itu apa agar kamu lebih memahami ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kamu menghubungkan penggunaan perangkat kerja artifisial, ChatGPT contohnya kamu, lalu ada Google Lens, Canva AI, Sora nanti ya di pertemuan berikutnya kehidupan sehari-hari ini nanti kan lebih memahami. Ini silakan dicatat, direfleksikan ya. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pertemuan pada pagi hari ini karena sudah berjalan lancar, insya Allah sudah paham. Pak Guru tutup. Burung cendrawasih dari Irian. Ya. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.